Hei, ini Adi. Hari ini Anda akan mendengar kisah tentang bagaimana dua gadis muda dan pacar mereka memutuskan pergi ke sauna, tetapi ternyata menjadi sebuah tragedi. Film dimulai dengan Jenna dan pacarnya pulang ke rumah setelah makan malam keluarga, namun mereka terlibat dalam kecelakaan mobil yang fatal. Jenna selamat dengan luka ringan, namun pacarnya meninggal dengan tragis, meninggalkannya sangat terpengaruh. 3 tahun kemudian, Jenna masih berjuang untuk pulih dari kehilangan tersebut. Dia menghindari berkencan dengan siapapun, takut akan rasa sakit kehilangan seseorang lagi. Sahabat masa kecil Jenna, Rennie, mengundangnya untuk menghabiskan waktu di kabin tepi danau, dan Jenna setuju, dengan harapan itu akan membantunya sembuh. Mereka pergi ke kabin tersebut dengan speedboat bersama pacar Rennie, Michael, dan teman Michael, Ian, yang pamannya memiliki kabin tersebut. Selama perjalanan, menjadi jelas bahwa Michael adalah sosok yang suka bermain dan ceria, menghibur para gadis. Setelah mencapai kabin dan bertemu paman Ian, Wade, yang menawarkan minuman selamat datang kepada mereka, Jenna dengan sopan menolak dan masuk ke dalam untuk mengambil obatnya. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, tidak ingin bergantung pada obat-obatan. Malam itu, saat makan malam, Wade menyebutkan sebuah festival lokal dan memberikan tiket kepada kelompok tersebut. Jenna mengamati Wade memberikan ganja kepada Michael saat dia keluar untuk bermain dengan anjing milik Wade. Jenna mempercayakan dirinya kepada Rennie, yang mengungkapkan adiksi Michael terhadap alkohol dan merokok. Rennie menyatakan upaya gagalnya untuk membantu Michael berhenti. Ketika Rennie bertanya kepada Jenna apakah dia menikmati waktu tersebut, Jenna meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan sedang bersenang-senang. Wade pergi lebih awal untuk mengurus kembang api untuk festival tersebut. Sisa kelompok berencana untuk bergabung dengannya namun menemukan sebuah sauna di dalam kabin. Terpikat oleh peluang tersebut, Michael meyakinkan yang lain untuk melakukan mandi uap sebelum menuju ke festival. Jenna dengan enggan setuju untuk bergabung dengan teman-temannya di sauna ketika mereka bersikeras, tetapi dia merasa tidak nyaman tentang hal itu. Sebelum naik ke lantai atas untuk bersiap-siap, dia melepas cincin pacarnya yang telah meninggal dari lehernya dan menyimpannya bersama pil-pilnya. Setelah itu, Jenna mengambil 2 botol air dan masuk ke dalam sauna. Ian menyebutkan bahwa Wade membangun sauna itu sendiri dan menjelaskan cara kerjanya, memanaskan batu di dalam oven listrik untuk menjaga suhu. Saat panas semakin intens, semua orang mulai berkeringat dengan banyak. Ian menyarankan untuk berendam di danau untuk mendinginkan diri, tetapi mereka cepat merasa kedinginan dan kembali ke kehangatan kabin. Para pria berkumpul di dapur untuk minum sementara para gadis kembali ke sauna. Dalam keadaan mabuk, Michael masuk kembali ke sauna dengan Ian dan mencoba membujuk Rennie untuk bergabung dengannya di kamar mereka. Rennie menolak, mengungkapkan ketidaknyamanannya berada di sekitarnya ketika dia mabuk. Dia terus mengkritik perilakunya, mendorong Michael untuk pergi sendirian untuk mengonsumsi lebih banyak alkohol dan obat-obatan. Rennie menyampaikan frustrasinya tentang masalah minum Michael, menyebutkan bahwa dia selalu berakhir merawatnya di pesta-pesta. Dia mencatat bahwa dia dulu baik dan pengertian, tetapi dia telah berubah. Ian, yang ada di ruangan itu, membela Michael dan mencoba menjelaskan perilaku temannya, yang hanya membuat kemarahan Rennie semakin memuncak. Dia lelah selalu merawat orang lain. Tiba-tiba, suara keras dari luar menarik perhatian semua orang. Khawatir Michael mungkin telah melukai dirinya sendiri, Rennie memutuskan untuk memeriksanya. Namun, dia mengalami kesulitan membuka pintu sauna. Ian juga mencoba tetapi gagal membukanya, menambah kebingungan. Ketakutan Jenna semakin meningkat, dan dia berteriak ketakutan, percaya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Rennie dengan cepat menenangkannya dan bertanya apakah dia minum obatnya, tetapi Jenna mengaku bahwa dia tidak melakukannya karena dia mencoba hidup tanpa mengandalkan pil. Saat keputusasaan datang, mereka memanggil Michael melalui jendela kaca kecil, tetapi mereka tidak menerima respons meskipun upaya berulang mereka. Ian berasumsi bahwa Michael sedang bermain lelucon pada mereka dan pada akhirnya akan membiarkan mereka keluar. Namun, Jenna mengungkapkan bahwa Wade telah memberikan ganja kepada Michael, jadi meskipun itu adalah lelucon, Michael mungkin akan lupa bahwa dia mengunci mereka di dalam sauna. Rennie tetap netral, seolah tidak terpengaruh, meskipun dia terjebak di dalam sauna yang sangat panas. Setelah perdebatan singkat mereka, Ian mengintip melalui jendela dan memperhatikan penghalang yang menghalangi pintu. Rennie menyarankan untuk merusak jendela, tetapi Ian enggan merusak properti pamannya dan bersikeras mereka mencari cara alternatif untuk keluar.
Dia meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki pasokan udara yang cukup dan menekankan bahwa kekhawatiran utama mereka harus terhadap suhu yang semakin meningkat. Jenna melihat sesuatu di belakang termometer, yang dijelaskan oleh Ian sebagai termostat. Namun, mereka tidak dapat mengontrol panas dari dalam karena kontrol berada di luar sauna. Termostat hanya memberi sinyal pemanas untuk mati ketika suhu yang diinginkan tercapai. Ian menyarankan untuk tidak merusaknya. Dalam adegan berikutnya, gas mulai mendesis, dan Ian menjadi khawatir bahwa suhu ruangan secara perlahan meningkat. Rennie menjadi tidak sabar dan mencoba merusak jendela kaca menggunakan sendok sayur, tetapi dia gagal. Melihat keputusasaan Rennie, akhirnya Ian memutuskan untuk merusak jendela sendiri. Dia menggunakan handuk dan sendok sayur untuk mengambil batu panas dari pemanas, cepat mendinginkannya di dalam air, dan kemudian menggunakannya untuk memukul jendela berulang kali. Meskipun usahanya, kaca tetap tidak pecah, dan tangannya mulai berdarah. Namun, dia tetap bertekad dan terus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ketekunan Ian membuahkan hasil saat kaca akhirnya pecah, memungkinkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Mereka memanggil Michael melalui jendela yang pecah tetapi tidak menerima respons. Setelah memeriksa jendela, Ian menyadari bahwa Michael tidak menguncinya. Ada tangga terjepit di antara gagang pintu dan platform yang terangkat. Meskipun merasa lega dengan suhu yang lebih dingin, mereka segera menemukan bahwa pemanas akan menyala kembali karena mereka telah mengatur suhu sauna menjadi 185 derajat sebelumnya. Dengan jendela yang pecah, sauna tidak akan pernah mencapai suhu itu, dan pemanas akan tetap menyala. Ian mengusulkan solusi, menggunakan batu yang dibungkus handuk untuk mengeluarkan tangga. Meskipun memiliki keahlian dan tekad, dia gagal dalam upayanya. Waktu semakin berkurang, dan Rennie menyarankan untuk merusak termostat untuk menonaktifkan pemanas. Namun, Ian campur tangan, memperingatkan bahaya potensial jika upaya mereka gagal dan suhu naik menjadi 250 derajat yang berbahaya. Hal ini menyebabkan adu argumen antara Jenna dan Rennie. Capek, kedua gadis itu terus berdebat, sementara Ian merancang rencana baru. Dia mengusulkan untuk memutus aliran listrik salah satu lampu sauna, berharap ini akan memutus pasokan listrik di kabin. Meskipun berisiko, ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Setelah pertimbangan yang matang, Ian melepas bohlam lampu dan menggunakan handuk basah untuk memaksa memasukkan ke soket, dengan tujuan menyebabkan korsleting. Sayangnya, rencana itu berjalan salah, dan Ian terkena aliran listrik. Dia pingsan tanpa sadar, mendorong gadis-gadis itu untuk segera berlari menolongnya. Keadaan memburuk saat ruangan itu menjadi gelap gulita. Adegan beralih ke tanah di dekat lokasi festival, di mana Wade sibuk mengatur kembang api. Beberapa jam berlalu, dan kondisi Ian dan yang lain semakin memburuk. Tiba-tiba, mereka mendengar anjing Wade menggonggong. Harapan mereka terhidup kembali, dan mereka mulai memanggil anjing itu. Hewan cerdas itu mendengar jeritan mereka dan menyadari bahwa mereka dalam masalah. Pada saat yang bersamaan, Michael tiba di lokasi dan melihat anjing yang gelisah. Ketika Rennie dan yang lainnya mendengar suaranya, mereka berteriak dengan keras. Namun, Wade memulai pertunjukan kembang api, mengatasi teriakan mereka meminta pertolongan. Anjing mendekati Wade dan membawanya kembali ke kabin. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan Michael, yang sebelumnya pingsan di sofa karena efek ganja. Michael bangun setelah mendengar gonggongan anjing dan mengira teman-temannya sudah pergi ke festival tanpanya. Dia menjelaskan bahwa dia sebelumnya ditolak masuk ke festival karena tidak membawa tiket. Wade merasa menyesal dan mengundang Michael ke rumahnya untuk lebih banyak ganja. Sementara itu, Rennie dan sisa kelompok kehabisan air, dan ketidaksabaran Rennie semakin bertambah. Dalam keadaan putus asa, Rennie bersiap untuk menghancurkan termostat dengan batu, tetapi Jenna campur tangan, mencoba menghentikannya. Dalam perjuangan itu, Jenna secara tidak sengaja mengenai kepala Rennie dengan batu, menyebabkannya kehilangan kesadaran. Jenna segera merasa penyesalan yang luar biasa dan hancur dalam air mata, menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud melukai temannya. Ian menggeser Rennie yang tak sadarkan diri dari pemanas dan meyakinkan Jenna bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun, Jenna terguncang oleh insiden itu dan terus menjelaskan bahwa dia mencoba mencegah Rennie menghancurkan termostat, karena Ian sebelumnya telah memperingatkan bahwa itu akan berakhir dengan kematian mereka. Untuk kejutannya, ketika dia bertanya kepada Ian bagaimana dia tahu tentang ini,
dia mengungkapkan bahwa dia hanya menebak. Jenna terkejut, dan dalam ledakan kemarahannya, dia menghancurkan termostat sendiri. Buat ketakutan mereka, pemanas tiba-tiba menyala. Dengan suhu yang terus naik, perasaan keputusasaan dan panik Ian semakin intens. Dalam upaya terakhir, dia membuat keputusan untuk menghancurkan pemanas dengan tangannya sendiri. Sayangnya, keputusan yang kurang bijak dari Ian untuk menghancurkan pemanas berakhir dengan kematiannya karena dia terbakar hidup-hidup. Pemanas kemudian meledak, tetapi dengan mujizat, Jenna berhasil membuka pintu tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah keluar dari situasi yang mengancam nyawa, Jenna minum air dan keluar. Dia pergi ke kamarnya untuk mengambil obatnya, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari bahwa dia masih berada di dalam sauna dan telah mengalami halusinasi. Sementara itu, Michael kembali ke kabin setelah merokok bersama Wade. Karena tidak menemukan siapapun di sekitar, dia merokok beberapa kali lagi dan tertidur di sofa. Jenna, Rennie, dan Ian yang telah meninggal tetap terperangkap di dalam sauna. Rennie sadar kembali, dan Jenna membantu dia bernapas lebih baik dengan meletakkannya di dekat jendela untuk menghindari kebocoran gas. Jenna mengimprovisasi dukungan sementara menggunakan handuk yang diikat bersama dan menggantungnya dari balok untuk menjaga Rennie dekat dengan jendela. Jenna menemukan sumber kebocoran gas dan berhasil menutupinya dengan sendok sayur sebelum dia sendiri kehilangan kesadaran. Kisah kemudian berpindah ke kilas balik, mengungkapkan bagaimana masalah tersebut bermula. Ternyata Michael secara tidak sengaja menyebabkan kekacauan di luar sauna ketika dia tersandung sebelumnya. Karena keadaan mabuknya, dia lupa membersihkan dan meninggalkan tangga diletakkan di dekat pintu, yang kemudian terjepit antara pintu dan lantai yang terangkat ketika Rennie mencoba keluar dari sauna. Kembali ke saat ini, Wade kembali dan melihat Rennie terperangkap di dalam sauna saat dia melongok melalui jendela. Dalam keadaan panik, dia menghubungi pihak berwenang, memanggil polisi dan para medis. Akhirnya, para penyintas diselamatkan, dan Michael menyadari kesalahannya yang fatal, hancur dalam air mata penyesalan. Film berakhir di dalam ambulans, di mana Rennie meraih tangan Jenna, mencari penghiburan dan dukungan. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.